Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahyarul Ihsan, NIM 220049, kelas RC1 semester 3, program studi S1 Manajemen, MK Ekonomi dan Lembaga Islam. Dosen pengampu Risa Nurzana, SE, ME. Di sini saya akan membuat video dan memposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah ekonomi dan lembaga Islam dengan dosen pengampu Ibu Risa Nurzana, SE, ME, dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Nah, di sini pertanyaan UAS nomor 1 yaitu bagaimana hasil bagi hasil merupakan solusi bagi seseorang yang berkeinginan menjalankan ekonomi syariah. Lalu pertanyaannya, bagaimana menurut saudara tentang konsep bagi hasil bagi kegiatan ekonomi berupa pembiayaan, persaingan ekonomi atau bisnis, dan sejauh mana solusi yang ditawarkan jika mengalami kerugian? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu dengan bagi hasil. Oke, dalam perbankan syariah Indonesia, sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing atau sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Jadi bank syariah dapat berperan sebagai pengelola, maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya. Jika bank berperan sebagai pemilik dana, akan dibebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana. Jadi pada saat mengalami kerugian, yang harus dilakukan yaitu ingat menentukan kerugian setelah kerjasama mau berakhir atau penyerahan modal kepada pemilik yang bukan diakibatkan oleh kelalaian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh selaku pemilik modal. Untuk mengembalikannya, maka komoditi yang akan dijual seluruhnya sehingga menjadi bentuk uang tunai, dan keuntungan yang telah diperoleh selama ini dihitung menjadi bagian modal dan bagian yang diserahkan untuk menutupi kerugian pada modal. Jika seluruh komoditi telah dijual dan memiliki kelebihan dari modal usaha yang selebihnya dianggap keuntungan dan dibagi sesuai persentase yang telah disepakati. Itu jawaban nomor 1. Dan untuk nomor 2, di sini pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara tentang investasi, serta investasi apa yang menurut kalian sesuai dengan ekonomi syariah? Di sini saya menjawab, untuk investasi dalam Islam sendiri, investasi jadi Islam itu agama yang mendukung adanya investasi, karena menurut ajaran Islam kekayaan yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus produktif untuk kemaslahatan umat. Investasi juga termasuk kegiatan dasar ekonomi karena terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. Maka pada prinsipnya semua bentuk muamaroh atau peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat, termasuk kegiatan ekonom, yaitu muamaroh yang diperbolehkan kecuali jika ada konflik. Di sini ada fatwa DSN MUI nomor 07 DSN _MUI _7 tahun 2000. Jadi investasi apa yang menurut kalian sesuai dengan ekonomi syariah? Salah satunya yaitu investasi saham syariah dan sukuk atau obligasi syariah. Next, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu akad merupakan satu kesatuan dengan perjanjian. Jelaskan bagaimana pendapat saudara tentang perbandingan akad berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah. Di sini saya menjawab, perjanjian atau akad menurut bank syariah. Jadi di sini menurut bank syariah dulu yang saya akan jabarkan, perjanjian dibuat sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan mengikuti akad sesuai dengan syariat. Sedangkan menurut bank konvensional,
perjanjian atau akad itu perjanjian hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar perjanjian. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan peran dan kedudukan Dewan Syariah Nasional MUI bagi perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Nah, di sini saya menjawab tugas utama dan fungsi DSN MUI pada akhirnya bermuara pada peran strategisnya sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengawal, mengembangkan, dan mengawasi jalannya perbankan syariah. Oleh karenanya, MUI berpendapat norma yang ada pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tersebut telah tepat, benar, dan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Jadi di sini melakukan pembinaan, pengawasan, dan arahan bagi pengembangan perbankan syariah agar berjalan secara sehat dan berkelanjutan, serta mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan bisnis di Indonesia. Nah, demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan UAS yang disampaikan kepada saya pribadi dan rekan-rekan semuanya. Mohon lebihnya maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.